Hai, welcome to Artocles. Siapa di sini yang punya masalah saat kecil berhubungan dengan kebahagiaan bersama orang tua? Mungkin true crime kali ini nggak jauh-jauh dari hal berikut yang sedikit menguras air mata namun penuh pelajaran berharga. Saya kenalkan kamu dengan seorang perempuan manis kelahiran kota Krabi, Thailand tahun 85 bernama Lucy. Ibunya yang bernama Lanan bekerja di industri kecil pembuatan benang dan merupakan single parent. Lucy tidak pernah mengenal ayahnya. Kalau kata sang ibu sih bapaknya dulu meninggal saat dia masih bayi berusia beberapa bulan. Namun banyak kabar angin menyatakan bahwa Lanan tidak pernah menikah. Nggak tahu juga siapa pria yang telah ngebuat dirinya hamil, makanya diusir dari rumah orang tua. Lucy emang gak kenal juga siapa kakek dan neneknya, namun dia sangat dicintai oleh ibunya, meski cuma tinggal berdua dalam waktu belasan tahun. Ada kesedihan yang dirasa di pertengahan tahun 99 saat Lucy menginjak usia 14 karena mamanya sering sakit-sakitan dan utangnya pun menumpuk pada rentenir untuk biaya pendidikan gadis tersebut. Berulang kali Ibu Lanan cerita bahwa dia berniat menyerahkan Lucy pada seorang teman yang belum dikaruniai anak agar bisa ngebantu bayar uang sekolah serta ngasih penghidupan yang layak. Soalnya uang kontrakan mereka aja udah 6 bulanan nunggak, uang sekolah 3 bulan, mulut juga kadang makan, kadang enggak. Lanan tidak lagi kerja di pabrik, hanya sesekali ngebantu di agen minyak. Hanya Lucy yang dipikirin semenjak dulu bagaimana cara menyerahkan pada orang yang bisa menafkahi dengan layak. Namun putrinya tetap bersikeras akan bersama ibunya apapun yang terjadi. Dia juga terkadang sepulang sekolah ngebantu ya jualan kantong plastik di pasar malam Krabi supaya ada duit buat beli makan untuk dia dan ibunya. Sang mama juga ternyata punya penyakit TBC yang gak pernah diobati karena ya kesulitan ekonomi. Tapi hidup mesti tetap berjalan. Suatu ketika di minggu sore pada bulan Juli tahun 99, Lanan mengajak Lucy ke pasar Maharats berniat mau beli sayuran di lokasi tersebut. Ini agak jauh dari tempat tinggal mereka dan saat itu Lucy juga bingung karena biasanya mereka ini belanja di pasar yang dekat rumah. Sekarang ibunya ngajak jalan kaki kurang lebih 4 km ke Maharats cuma mau beli sayur, kayak terasa aneh. Tapi saat itu sang ibu bilangnya sambil mau ketemu temen ngasih sesuatu. Kebetulan Lanan ngebawa kantong plastik hitam agak besar yang Lucy pikir pasti benda tersebut yang mau diantar ke sana. Makanya kemudian menurut aja jalan kaki sejauh itu. Mereka sempat mampir ya di beberapa titik, termasuk ke rumah pemilik kontrakan. Namun Lucy tidak ikut ke dalam. Sesampainya di pasar Maharats, gadis tersebut disuruh nunggu di area parkir timur yang rame di depan beberapa toko. Mamanya mau masuk ke dalam area pasar sebentar aja, gak nyampe 15 menit. Lucy nurut tanpa mencurigai apapun. Menit demi menit, 2 jam berlalu sampai hari mulai gelap, namun tidak ada tanda-tanda ibunya muncul kembali. Dia coba masuk ke area pasar ya sekitar 10 menit, kemudian lari lagi keluar, takutnya ibunya muncul dan nyariin dia di parkiran. Tapi tetap aja nihil. Air matanya mulai mengalir dan ngerasa gak enak badan. Perutnya bergejolak, panik sekaligus lapar. Sepertinya hal yang selama ini ditakutkan bahwa sang ibu akan pergi ninggalin dia telah jadi kenyataan. Sampai jam 12 malam, orang mulai nanyain Lucy tapi gak satu pun yang dijawabnya. Udah lebih 8 jam dia nunggu namun ibunya gak muncul-muncul juga. Apa salah dirinya sampai Lanan tega melakukan itu dan lepas tanggung jawab? Seorang petugas polisi kemudian mengantarnya pulang namun rumahnya digembok. Pemilik kontrakan muncul dan bilang bahwa Bulanan sudah menyerahkan kunci sekaligus permisi untuk keluar dari rumah tersebut. Seorang tetangga muncul dan bilang bahwa baju Lucy dititipkan sama dia oleh ibunya. Alasannya sih pergi sementara karena udah diusir dari kontrakan. Beberapa kepingan informasi dari pemilik rumah dan tetangga bisa disimpulkan emang sejak beberapa minggu terakhir, Lanan berniat kabur jauh dan akan meninggalkan Lucy seorang diri. Bisa kebayang pedihnya gadis itu dengan situasi begini. Mamanya yang sakit-sakitan pergi begitu aja. Lucy juga nggak punya saudara karena sejak dulu ibunya nggak pernah ngebawa ke rumah siapapun. Atas perundingan bersama, akhirnya tetangga yang tadi dititipin baju yakni bernama Wawa usia 22 tahun, menampung Lucy di rumahnya, lalu dianggap sebagai adik sendiri.
Wawa tinggal bersama suaminya dan punya bayi perempuan usia 1 tahun bernama Gusni. Akhirnya Lucy pun ngebantu ngerawat si kecil Gusni yang dianggap sebagai ponakan sendiri. Waktu berjalan, Lucy lulus SMA atas bantuan Wawa, lalu mendapat beasiswa di kampus Yala Rajabat. Akhirnya dia pindah ke kota Yala, bekerja pada distributor kain dan menikah dengan sang kekasih pada tahun 2011 bernama Hafiz yang merupakan adik kelas saat kuliah dulu. Lucy lebih tua 3 tahun dari sang suami yang bekerja pada Departemen Kehutanan. Hafiz sangat mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Banyak yang ngebuat pasangan ini menjadi panutan karena sama-sama kalem serta penyabar. Ngobrol sama mereka ini menenangkan sebab berwawasan luas dan jago bikin hati adem. Namun tahun berlalu ternyata Lucy tidak kunjung hamil juga, yang pada akhirnya diperiksalah ke dokter dan ditemukan penyakit dalam rahim perempuan tersebut hingga membuatnya sulit untuk mengandung. Bahkan pada tahun 2015, mereka harus menginap selama hampir 2 minggu di Rumah Sakit Internasional Bung Bung Rat Bangkok untuk perawatan sang istri, sama-sama ambil cuti panjang. Setelah pulang ke Yala masih juga menjalani beberapa terapi yang tidak menunjukkan gejala ke arah yang lebih baik. Sulit punya keturunan, sering lemas dan menahan sakit yang kalau dipaksa harus juga opnam di rumah sakit lokal. Namun ada masanya kondisi kuat dan bugar dalam menjalani aktivitas. Makanya sejak tahun 2016, akhirnya Lucy memutuskan untuk berhenti kerja dari kantornya saat berulang tahun ke-31. Hanya Hafiz yang menjadi tulang punggung keluarga, namun tidak masalah bagi mereka. Tidak punya keturunan dari rahim sendiri bukanlah akhir dari segalanya. Mereka berencana akan mengadopsi anak jika kondisi kesehatan Lucy sudah benar-benar pulih. Pada Agustus 2017 datanglah ke rumah mereka seorang gadis cantik dari kota Krabi. Namanya Gusni, ponakan angkat Lucy. Masih inget kan? Anaknya Wawa, tetangga yang menampung Lucy dulu di rumahnya saat ditinggal sang ibu. Gusni akhirnya tinggal di kediaman Lucy karena akan kuliah di kampus Yala juga. Rencana awalnya hanya untuk sebentar, soalnya berniat nyari kos-kosan dengan harga terjangkau sebab orang tuanya juga berekonomi pas-pasan. Tapi Lucy ternyata senang dengan kehadiran gadis itu karena hampir 5 tahunan dijagain sama dia waktu balita. Lagi pula punya hutang budi kan pada keluarga Lin Jeabum, makanya nggak keberatan kalau Gusni mau tinggal di sana sampai kapanpun. Biar ada juga yang nemenin di rumah, karena Hafiz kerja seharian penuh, kadang baru pulang menjelang tengah malam. Terkadang tugas luar kota bisa semingguan. Pokoknya nggak ada masalah kalau tinggal aja di rumah mereka. Hafiz juga cukup baik menerima Gusni dan dianggap seperti ponakan sendiri. Terkadang diantar sekalian ke kampus jika emang waktunya samaan untuk berangkat. Di bulan Februari 2018, kondisi kesehatan Lucy ngedrop lagi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Siriras Bangkok selama 3 minggu. Gusni yang kebetulan sedang libur kuliah menemani total, bahkan tidur di rumah sakit demi sang tante. Kala itu Hafiz nggak bisa cuti karena urusan kerja. Lucy bener-bener salut ya sama Gusni yang sekarang cantik, pintar, dan tidak perhitungan. Setia menemani bahkan ampe capek disuruh sana-sini ngurus obat, nyuci baju kotor, beli makanan sampai nyebokin Lucy. Semua dikerjain sama dia. Sedikit info mengenai penyakit Lucy berhubungan dengan kanker rahim, tapi tidak ada penjelasan mendetail seperti apa atau udah stadium berapa. Sejak bulan April 2018, beliau menjalani perobatan mandiri di rumah. Semua dilakukan untuk menekan biaya keluar, sekaligus supaya nggak ngerepotin orang rumah. Gusni udah harus balik kuliah, sementara Hafiz nggak bisa keluar dari kota Yala karena emang sedang repot-repotnya. Lucy juga nggak keberatan kok kalau harus rawat jalan, soalnya nginep di rumah sakit udah bosan dan aromanya tuh nggak enak. Suasana di rumah kan lebih menyegarkan, menenangkan supaya bisa cepat sembuh menurutnya. Awal bulan Mei 2018, Lucy ngerasa ada yang berbeda nih dari sikap suaminya terhadap Gusni yang nampak lebih romantis, nampak lebih penyayang seperti bukan hanya sekedar sikap paman pada ponakan. Gusni berusia 20 tahun dan udah punya cowok, tapi cukup mesra belakangan ini sama Hafiz. Sebenarnya Lucy cemburu mengenai pemandangan tersebut, namun belakangan dia tahu diri bahwa sudah tidak pernah lagi bisa memuaskan suaminya di atas ranjang. Jangankan ngasih keturunan, melayani Hafiz pun udah setahunan tidak dilakukan karena kesehatan yang ngedrop.
Terakhir itu udah lama banget, tapi Lucy pasif ngebiarin Hafiz ngegoyang dia tanpa ada hasrat, biar keluar dan cepet kelar aja suaminya. Kebayang hambar banget ya hubungan begitu, makanya mulai kepikiran untuk menjodohkan sang suami pada Gusni. Usia Hafiz masih 30, cocoklah seandainya hidup Lucy tidak lama lagi, mending entar nikah sama Gusni. Namun saat omongan ini dengan serius diutarakan pada suaminya, Hafiz menolak membicarakan itu. Mending fokus pada pengobatan dan kesehatan Lucy. Jangan ngalor ngidul kemana-mana, takutnya malah makin sakit. Kenyataannya pada suatu malam di akhir Juni 2018 setelah lebaran, Lucy terbangun dari tidurnya dan tidak mendapati sang suami di kasur. Sempat melongo ke kolong, siapa tahu aja Hafiz ngumpet tetapi tetap tidak ada. Dia pun keluar kamar perlahan dan curiga bahwa suaminya ada di kamar Gusni. Sempat nempelin kupingnya di pintu kamar Gusni, namun gak terdengar apa-apa. Dia gak mau ngetuk melainkan duduk di kursi ruang makan gak jauh dari kamar ponakannya. Sempat ketiduran sebentar di meja lalu 1 jam kemudian terbangun saat mendengar kerasak kerusuk. Dengan sigap menoleh hingga nampaklah Hafiz baru keluar dari kamar Gusni dengan terkaget. Lucy nangis dan melempar sebuah mangkok dari meja. Ponakannya langsung masuk kamar lagi karena ketakutan. Hafiz minta maaf, lalu menarik istrinya menuju kamar mereka. Dalam beberapa menit kemudian terjadi pertengkaran hebat, walaupun Hafiz ngomong bukannya diizinkan ya dia begituan sama Gusni. Lucy bilang bukan begitu caranya. Pertama ya harus izin dulu lah sama dia. Jangan kayak gini, kemarin nolak gak mau, tiba-tiba secara sembunyi malah langsung main aja. Itu namanya berkhianat. Lagi pula harusnya menikah dulu secara siri atau gimana kek, yang penting udah sah. Jangan seperti ini melanggar agama. Intinya dalam beberapa hari kemudian Lucy malah kecewa dan sempat tidak ngomongin ponakannya, meskipun Gusni selalu berusaha cari bahan obrolan untuk ngambil hati tantenya. Bahkan ngebawa cowoknya ke rumah yakni Kulo untuk mencairkan keadaan. Pemuda itu pinter bikin candaan yang mancing ketawa dan berhasil ngebuat Lucy ngakak sampai terbahak. Berhasil melupakan masalah yang ada. Sejak awal November, Lucy ditemani seorang perawat di rumahnya bernama Jindarat Kraipol usia 42 tahun yang disewa sementara untuk nginap di sana ngurusin beberapa prosedur kesehatan. Perempuan itu yang kemudian cerita pada Lucy bahwa setiap malamnya sering ngelihat dari balik gorden. Hafiz masuk ke kamar Gusni entah mau ngapain. Jindarat gak berniat mengadu domba, siapa tahu Lucy gak pernah sadar dengan kejadian ini, makanya dikasih tahu. Namun ternyata perempuan tersebut cuma bisa diam, lalu menyuruh Jindarat untuk tidak cerita ke siapa-siapa. Lebih baik pura-pura gak tahu di depan Hafiz dan Gusni. Kenyataannya saat Kulo mampir ke sana malah dikasih tahu oleh Jindarat secara diam-diam mengenai perihal tersebut. Ini ngebikin Kulo pada Selasa malam, 13 November 2018 menanyain langsung sama Gusni yang bikin gadis tersebut nangis kejer, lalu terjadi pertengkaran hebat di teras rumah. Saat itu Hafiz masih di kantor, sementara Lucy sedang di kamar tidur. Jindarat pun turun tangan dengan melerai karena adu mulut sudah berubah jadi adu fisik. Kulo memukul ceweknya dengan sekuat tenaga, sementara Gusni gak mau kalah dengan menghantamkan pot bunga yang ada di meja teras. Sampai tiba-tiba, Kulo masuk ke dalam mobilnya, mengambil kunci Inggris dan menghantamkan pada kepala Gusni berulang kali, sampai noda merah berceceran di mana-mana. Jindarat juga tidak luput dari serangan itu, yang ngebuatnya tergeletak di dekat garasi. Lucy terbangun dan melihat kejadian tersebut dari balik jendela ruang tamu. Dia telepon suaminya dan polisi, kemudian keluar ke teras sambil berteriak kencang karena Kulo ternyata sudah kabur. Beberapa menit kemudian ambulans datang dan ngebawa 2 wanita tadi ke rumah sakit umum Yala. Jindarat masih selamat atas kejadian tersebut, sementara Gusni 4 hari kemudian menghembuskan nafas terakhir akibat luka pukulan keras di kepala belakangnya. Pengejaran terhadap Kulo terjadi hampir seminggu karena dia pun ternyata langsung keluar kota setelah menyerang Gusni dan Jindarat kala itu. Akhirnya ditangkap di kota Patani di rumah pamannya dan tanpa bisa berkata-kata mengakui semua perbuatannya. Pada pihak kepolisian, Kulo mengaku cemburu karena selama ini sangat sayang pada Gusni. Kenyataannya setelah dikasih tahu Jindarat bahwa Hafiz sering masuk ke kamarnya, gadis itu malah ngaku serta menikmati melayani sang paman.
Cowok mana yang hatinya tidak sakit mendengar itu? Lawang dia aja nggak pernah ngapa-ngapain Gusni sebagai pacar. Kok sekarang malah gitu? Apa nggak aneh? Sementara di sisi lain Jin Darat kasihan aja sama Kulo awalnya. Tiap hari ngapel dan mesra tapi kok ceweknya tega berkhianat. Apa yang dilakukan oleh Hafiz dan Gusni adalah salah, makanya dia speak up. Terkhusus karena Kulo suka cerita ya, betapa seriusnya dia menjalani hubungan dengan Gusni, serta berniat akan segera melamar, tapi setelah lulus kuliah. Agak sulit bagi Lucy bersaksi mengenai prahara tersembunyi pernikahannya bersama Hafiz, karena orang terdekat banyak yang meneladani mereka sebagai pasangan yang tidak dikaruniai anak namun tetap romantis. Pasangan yang istrinya sakit-sakitan, tapi suami setia dan siaga. Kenyataannya akhir-akhir ini emang Lucy mengizinkan sang suami untuk dipuaskan oleh sang ponakan guna melampiaskan kobaran nafsu yang udah selama ini bertumpuk-tumpuk. Ada rencana mereka sih untuk menjadikan Gusni istri kedua Hafiz, makanya diizinkan aja berbuat tercela. Kenyataannya sang ponakan pun menyukai Hafiz, makanya tidak pernah menolak. Lucy akui sebagai istri punya banyak kekurangan, terkhusus udah bertahun-tahun kan gak bisa ngeberi kepuasan pada suaminya. Dia pun dilema sebenarnya, tapi beberapa kali Hafiz bilang, izinkan ya main sama Gusni daripada aku jajan di luaran, daripada selingkuh sama cewek gak jelas. Akhirnya diiyain meskipun rasanya sakit. Kulo yang diwakilin pengacara Suwan Saijiang memberi sanggahan di pengadilan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah pembelaan diri karena Gusni yang menyerang duluan kala itu, mencakar, menghantam pakai pot bunga serta melontarkan kata-kata yang kasar. Namun menurut keterangan Jin Darat dan bantahan jaksa, ya harusnya nggak usah sampai ngebawa kunci Inggris segala untuk menaklukkan gadis rapuh Gusni. Pada hasil keputusannya per hari Senin 8 April 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yala menjatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Kulo atas penghabisan nyawa Gusni serta penyerangan Jin Darat. Pemuda berusia 22 tahun tersebut boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Lucy kemudian meminta maaf juga pada perawatnya, Jin Darat, karena cuek terhadap laporan yang pernah diterima. Dia ngaku salah dan akan memperbaiki segalanya. Hafiz juga sempat ya dipenjara 10 minggu atas perbuatan tercela bersama Gusni dulu. Sayangnya, pada saat pandemi di bulan September 2020, akhirnya Lucy juga kehilangan nyawa akibat komplikasi penyakit, termasuk kena virus pandemi. Targetnya untuk bisa mencari sang ibu kandung Lanan gagal total. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah jika seorang istri seperti Lucy yang tidak bisa melayani Hafiz selama bertahun-tahun, akhirnya ikhlas jika suaminya mencari kepuasan pada wanita lain? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.